habis melihat tadi itu daya oleh apa? Penyimpannya. Terus nanti ke atas baru muncul apalah khayaliyah wahmiyah. Di mana itu sudah ada semacam klasifikasi dari apa yang ada di waham itu. Sudah ada proses penyusunan. Itu wa amal quwwatun nuzu'iyatu, sedangkan kekuatan nuzu'iyah takhdumuha asyahwatu wal ghadabu. Jadi dia dilayani oleh syahwat dan ghadab. Wasyahwatu wal ghadabu takhdumuha al-quwa al-mukharrika lil adli. Jadi kalau misalnya ini al-quwa nuzu'iyah atau kekuatan daya ketertarikan nuzu'iyah itu ya, tertarik atau tidak tertarik terhadap sesuatu yang dia tangkap, itu namanya nuzu'iyah. Ya, ada pendorong yang dimana saat dorongan itu muncul, dia muncul ketertarikan namanya syahwaniyah atau ketidaktertarikan ghadabiyah. Oke, itu semuanya ketika manusia itu daya ini kemudian bergerak, maka bisa masuk ke syahwat dan ghadab. Nah, syahwat dan ghadab ini kemudian dilayani oleh al-mukharrika, oleh tendon-tendon kemarin. Jadi kalau dirunut dari bawah, jadi seluruh anggota tubuh di situ ada kekuatan yang ada pada saraf-saraf. Nah, saraf ini kemudian digerakkan oleh asyahwa wal ghadab. Asyahwa wal ghadab. Nah, syahwa al ghadab itu kemudian masuk ke namanya khoyali tadi itu. Dari khoyali disimpan, kemudian ada lagi kemudian wahmiyah. Dari wahmiyah kemudian disimpan, kemudian muncul lagi adalah mufakkiro yang kelima itu. Dari mufakkiro tadi itu ya muncullah kemudian ke al-aqlu al-amali. Jadi al-aqlu al-amali itu tidak masuk ke mukharrika tetapi masuk ke mudrika. Kan ada jiwa hewan itu kan ada dua, ada yang mukharrika, ada yang mudrika. Yang mukharrika itu ya anggota tubuh kemarin itu yang bergerak secara langsung atau tidak langsung. Yang mudrika ini nanti kerjasamanya langsung dengan al-aqlu al-amali. Nah, yang mudrika itu dibagi dua kan kemarin. Apa? Yang pertama adalah zahirah, seluruh anggota panjain, tinda. Kemudian kedua adalah batina atau internal. Nah, al-aqlu amal itu kerjanya bukan langsung kepada fisik, tetapi ke idrok, daya tangkap itu. Nah, ini nanti cara kerjanya seperti itu. Maka wal quwa al hayawaniyah bil jumlati takhdumuha an nabatiyah. Jadi sampai disinilah kemudian kekuatan hewani itu, ya, kekuatan hewani atau daya hewaninya sampai di mana? Sampai digerak ke anggota tubuh tadi itu. Dari mulai wahmiyah sampai gerak anggota tubuh itu batasannya. Naik bekerja sama dengan al-aqlu amali. Tapi kerjanya al-aqlu amali ini tidak dari ke bawah, tapi dari ke atas. Dari apa itu? Al-aqlu an-nazari. Makanya kenapa tadi itu ada manusia itu di antara derajat malaikat dan derajat hewan. Itu karena apa? Karena ketika manusia itu mendapatkan al-aqlu an-nadhari diisi oleh Al-Quran misalnya, diisi oleh dawuh Kanjeng Nabi, maka dia akan menjadi acuan ini. Untuk apa? Untuk al-aqlu al-amali bekerja. Nah, ketika al-aqlu al-amali bekerja, dia akan ke wahmiyah. Wahamnya digerakkan, bergerak. Nah, waham itu bergerak, otomatis nanti ada penyimpanan di waham itu, ada mufakirohnya, ada misalkan mufakiroh kan kerjanya apa?
mengklasifikasi, mengkonstruksi, sampai kemudian mutakhayyilah, sampai kemudian ke anggota tubuh. Itu kalau top down, kerjanya begitu. Tapi kalau misalnya ini dikat, perilakunya tidak muncul dari atas, tapi sampai pada asyahwaniyah atau al-ghadabi atau dia langsung menyetir anggota tubuh. Nah, itu hewani namanya. Karena itu di dalam Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali itu tidak hanya Minhajul ya, tapi juga di Ihya dan kitab-kitab beliau yang lain, bahwa jika seseorang makan itu bisa bernilai ibadah, tetapi tidak berhenti karena nuruti syahwat. Jika makannya itu tidak menuruti al-ba'itha asyahwaniyah, karena syahwaniyah nanti ya tadi itu tengah ke bawah dia, atau bahkan bawah ke bawah gitu. Tapi kalau makan itu berdasar daripada al-aqlu an-nadhari, muncul ke bawah sampai kemudian makan, wah itu ibadah itu di situ. Karena hukum makan sendiri itu adalah mubah. Akhirnya ngeten, kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makanlah, minumlah dari rezeki yang halal yang sudah disediakan oleh Allah sebagai daya dan kekuatan untuk beribadah. Masuk ke akal itu disimpan, diproses oleh al-aqlu al-amali, berenung, berpikir, yang merendes, kemudian masuk ke al-khoyali, masuk ke wahmi khoyal tadi itu, kemudian dikirim kepada anggota tubuh. Seketika makan dia ya kayak Kanjeng Nabi itu, berhenti sebelum kenyang, minumnya airnya jegluk mandek, jegluk mandek, jegluk mandek, ya seperti itu. Jadi makan berangkat dari al-aqlu an-nadhari itu. Nah makanya seandainya tadbirul badan, pengkondisian seluruh anggota tubuh itu didasari oleh al-aqlu al-amali, maka sebenarnya dia adalah malaikat yang hidup di dunia. Kenapa? Sudah syahwaniyahnya rendah sekali, sehingga didominasi oleh malaikat. Makanya sampai ketika ketemu ulama, ada ulama namanya Salatus Tahri, awalnya 10 hari sekali dia buka berpuasa, akhirnya 15 hari buka berpuasa, akhirnya 20 hari sekali, sampai 30 sekali. Jadi poso saulan, mangani saulan kuwi. Jadi syahwaniyahnya benar-benar mau mati di sana itu. Jadi dia hidup hanya untuk kuat ibadah, supaya tidak disebut mayit itu aja. Tetapi dia kuat melakukan ibadah. Itu ada seperti itu. Ada manusia-manusia seperti itu. Bagaimana penekanan terhadap ba'itsah syahwaniyah dan ghadabiyah itu ditekan betul-betul. Sehingga malik cerdas niku al-aqlu an-nadhari kali al-aqlu al-amal jadi cerdas. Dan perilaku nih yang penting kali cerdas, omongannya cerdas, ya. Setiap dia ngomong itu berbobot, lek gak ngomong sing apik ya meneng. Iki Kanjeng Nabi kan ngoten. Lek gak penting ya diam. Jika kau tak bisa berkata baik-baik, maka diamlah. Kan ada dawanya gitu. Dawanya Kanjeng Nabi. Ngomongnya apik. Kenapa? Dorongan dari atasnya sudah apik. Coba kalau manusia itu misalnya dari segi syahwaniyahnya tidak lagi aklu al-amali, tapi berproses